boleh ada hanya karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan pertolongan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Khususnya pada saat ini keberadaan kita ada hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami sadari kami boleh ada hanya karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam ibadah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami saat ini, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Untuk mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat. Biarlah kami boleh sama-sama memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk masuk ke dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Diri
yang kami naikkan kepadamu malam hari ini Tuhan. Benar bahwa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Jika kami ada sampai saat malam hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Di sepanjang minggu bahkan sepanjang hari kami boleh lalui. Malam hari ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Satu tujuan kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terlebih di hati kami Tuhan mengurapi, menguduskan setiap kami. Melayakkan kami untuk berdiri memuji menyembah Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Pakai setiap para pelayan Tuhan sampai kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang mengikuti ibadah ini. Tuhan diurapi, diberkati Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam memuji menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu
tetap berdiri. Kita masih mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita. Serukan namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya
pakai kehidupan kami selagi kami masih kuat. Kami mau kehidupan kami berguna untuk Tuhan. Roh Kudus tolong kami, buat kami menyadari bahwa selagi tangan ini masih dapat bergerak, kaki kami masih dapat bergerak, mulut kami masih dapat berkata-kata, biarlah kami dapat gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Buat kami menyadarinya bahwa suatu kali saat hidup ini tidak akan berdaya lagi. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu setiap pujian yang keluar dari hati kami memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu pengurapan Tuhan akan turun ke atas kehidupan kami semua, memberkati kehidupan kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian, Tuhan tetap urapi, Tuhan tetap pakai lebih lagi. Biarlah Tuhan Yesus kami semua sama-sama lebih giat lagi dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan boleh tertanam dengan baik dalam hati kami. Biarlah firman-Mu datang menegur kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami untuk semakin hari semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berkata-kata melalui kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan mengambil tempat yang baik dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Pujian kita berkata hidup ini adalah kesempatan. Amin. Rasul Paulus katakan dalam surat Filipi, ketika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mati keuntungan, hidup untuk Kristus. Itu komitmen, pernyataan daripada Rasul Paulus. Tuhan memberkati kita. Malam ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara, Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat 18 dan ayat 19. Menghormati firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Oke, sudah dapat? Kita baca 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Katakan amin. Amin. Mari silakan duduk.
Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perikopnya Adam dan Kristus, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21 ini dikisahkan, diceritakan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat bacaan kita dikatakan, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ada satu orang yang berbuat dosa, semua kena penghukuman. Tapi ada satu orang yang berbuat kebenaran, semua orang memperoleh kehidupan. Semua orang memperoleh pembenaran. Saudara, ini yang saya ingin tekankan, akan sampaikan kepada kita malam hari ini. Kekuatan kasih karunia. Kekuatan kasih karunia. Alkitab mencatat, coba saudara baca dalam ayat 12. Kita mundur ke ayat 12, dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapakah satu orang itu? Adam. Loh, kok Adam? Yang makan buah itu perempuan. Ante Hawa. Makanya namanya Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Ya, haleluya. Tapi Adam sebagai kepala, Adam sebagai pemegang otoritas, dia punya kekuasaan, dia punya hak mengontrol istri. Dalam rumah tangga, yang imam itu bukan istri. Yang imam itu adalah suami. Jadi suami yang memimpin, suami yang sebagai kepala rumah tangga. Bukan suami sebagai ekor. Tapi suami sebagai kepala. Dia yang harus menuntun, dia yang harus membimbing, dia yang harus menjadi imam bagi istri dan bagi anak-anak yang dikaruniakan Tuhan dalam rumah tangga. Adam, demikian dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu pun juga ada maut. Bukan kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Coba kita lihat dalam kisah kejadian di Taman Eden. Kisah di Taman Eden, kejadian pasalnya yang kedua.
Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, dalam hal ini Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua dalam taman ini, pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di sini saya katakan tadi bukan mati fisiknya. Tetapi mati di sini berbicara tentang maut, berbicara tentang kebinasaan yang kekal. Hubungan Allah dengan manusia akan mati, akan terputus. Nah, itu perintah Tuhan, jangan makan. Tetapi saudara, dalam pasal 3 dikisahkan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ada kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia. Adam ikut makan bersama-sama dengan Hawa. Akhirnya mereka melihat tubuh mereka telanjang. Kita lihat ayat pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul ya? Itu sesuai dengan pasal 2 dari ayat yang kita sudah baca. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Manusia tambahkan, jangan kamu makan. Itu titik firman Tuhan. Tetapi manusia Hawa tambahkan, ataupun rabah. Kadang-kadang kita tambah firman. Firman katakan ini kita tambah. Dengan menambahkan itu berarti ada celah untuk melakukan dosa di sana. Ada celah untuk melakukan pelanggaran di sana. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini ular. Ular tadi diceritakan dalam ayat pasal 3 ayat 1, dia paling cerdik. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Licik, cerdik, itu ular. Matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. Hawa berpikir, seperti Allah. Luar biasa. Nah saudara, dari apa yang dilakukan oleh manusia pertama itu,
Saudara, mereka jatuh ke dalam dosa. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, saat itu mata mereka terbuka dan mereka menyadari keadaan mereka telanjang. Mereka malu. Sebelum mereka makan buah itu, mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Karena apa? Mereka ada dalam hadirat Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Mereka tidak ada malu. Adam dan Hawa tidak merasa malu. Meskipun mereka telanjang, tapi ada di dalam hadirat Allah, ada dalam kemuliaan, ada dalam tubuh kemuliaan. Tapi ketika mereka makan, mengambil buah yang Alkitab katakan tadi itu mengandung yang memikat hati, mengandung pengertian. Ya, luar biasa buah ini ya. Kalau saudara-saudara sepupu kita katakan itu buah huldi, saya belum tahu apa itu buah huldi, tapi mungkin itulah yang disampaikan oleh dalam kisah ini. Mereka makan, akhirnya mata mereka terbuka, mereka menyadari keadaan mereka telanjang dan mereka ambil daun ara untuk membuat pakaian menutup ketelanjangan mereka. Saudara, kembali ke Roma, sama seperti dosa disebabkan oleh satu orang, semua orang telah berbuat dosa. Kenapa bisa? Ya itulah natur. Kita tidak ada hubungan dengan Adam. Adam hidup jauh dari saya dan saudara ada. Tapi namanya natur. Tubuh, dosa itu ada dalam kehidupan kita. Tubuh dosa. Ketika kita belum percaya kepada Yesus, kita tetap ada di dalam kebinasaan. Kita tetap ada di dalam kematian. Kita tetap ada di dalam maut. Selama kita belum percaya kepada Yesus. Sama seperti dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, yaitu Adam. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, dari yang akan lahir terakhir nanti, semua orang telah berbuat dosa. Coba lihat Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Roma pasal 3 ayat 23 kita baca. Oke, sudah ditampilkan? Ayo baca 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali, dalam strata apapun, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Bagian A. Roma 6 ayat 23. Kita baca.
2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Kematian. Kebinasaan. Upah, buah daripada dosa itu maut. Kematian. Sama seperti satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Dan semua keturunan generasi Adam itu berbuat dosa, dosa-dosa, melakukan dosa tanpa terkecuali. Semua telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Maut bukan kematian fisik, tapi kematian kekal, kebinasaan. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu, tahun ini, bulan ini kita memperingati kelahiran Mesias. Kalau tidak ada Bapa yang menganugerahkan anaknya, kita mungkin sampai hari ini masih ada di dalam dosa nenek moyang kan, dosa keturunan. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Roma 6 ayat 23 bagian selanjutnya. Tetapi kasih karunia Allah, ya, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur ada kasih karunia Allah. Kalau dosa yang satu orang tadi menyebabkan semua orang telah mati, binasa, maut. Saudara bisa bayangkan kekuatan dosa itu. Kekuatan dosa bisa membuat manusia mati. Kekuatan dosa bisa membuat manusia binasa. Tetapi ada satu kekuatan, yaitu kekuatan kasih karunia, yang ketika kasih karunia itu kita responi, kasih karunia itu kita terima dalam hidup kita, kasih karunia itu membuat dari yang sudah mati menjadi hidup. Amin. Dari yang binasa menjadi tidak binasa. Haleluya. 1 Korintus, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Haleluya. Ayat 1 mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan karena dosa-dosamu. Kamu semua sudah mati. Itu Paulus katakan kepada orang yang ada di Efesus. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi ada 3 hal yang menguasai orang-orang dahulu sebelum menerima kasih karunia. Mereka mengikuti jalan dunia ini. Mereka dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Dan mereka hidup di dalam hawa nafsu. Hidup di dalam kedagingan.
Itu yang ada. Karena apa? Dosa. Dosa membuat kita hidup menurut jalan hidup dunia ini, jalan dunia. Amsal katakan ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju kepada apa? Maut. Banyak orang menyangka jalannya itu yang dia sudah tempuh adalah benar. Tetapi ujungnya menuju kepada maut, saudara. Kepada kebinasaan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan itu. Saudara, kita bersyukur. Engkau dan saya ada malam hari ini. Engkau ada di jalan yang tepat itu. Amin. Engkau berada pada jalan yang benar itu. Bukan jalan yang salah, bukan jalan yang sesat. Saudara, hidup menurut jalan dunia dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Mungkin kita tidak di sini, kita tidak bergelut di dalam penyembahan berhala, okultisme. Kita mungkin tidak bersentuhan dengan roh-roh peramal, roh-roh arwah-arwah, dukun dan sebagainya. Mungkin kita tidak melibatkan diri dengan hal-hal begitu, tapi sadar atau tidak sadar, iblis menguasai kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, banyak kali kita orang-orang Kristen tidak sadar. Banyak kali kita orang-orang Kristen tidak berjaga-jaga dalam hidup ini. Rasul Petrus katakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, dia berjalan keliling dan mencari orang-orang siapa yang dia bisa telan. Orang tua kah? Suami kah? Istri kah? Anak-anak muda kah? Dia cari. Kalau ada yang kasih kesempatan, dia akan dimangsa oleh iblis itu dan dikuasai oleh iblis. Dikuasai. Bahkan bukan cuman dikuasai oleh kerajaan angkasa, tetapi juga hawa nafsu, kedagingan. Dalam Galatia pasal 5 diceritakan dalam ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 di sana. Manusia atau keinginan daging diceritakan di sana. Ada percabulan, ada perseteruan, ada hawa nafsu, ada banyak hal dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 di situ diceritakan tentang keinginan daging di sana. Itu yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dosa yang disebabkan oleh satu orang tadi, yakni Adam. Pasal 2 ayat 3 dari Efesus. Ayat 3 bagian akhir dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi pada dasarnya karena dikuasai oleh penguasa alam semesta, penguasa dunia ini, roh-roh jahat, dikuasai oleh keinginan daging, mengikuti jalan dunia ini, pada hakikatnya kita harus dimurkai, saudara. Karena dosa satu orang tadi. Tetapi lihat kekuatan kasih karunia itu. Ayatnya yang keempat. Efesus pasal 2 ayat 4 dikatakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Haleluya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itulah kekuatan kasih karunia. Kalau dosa saja punya kuasa untuk mematikan semua orang. Kalau dosa saja punya kuasa untuk membinasakan semua orang, apatah lagi kasih karunia punya kuasa untuk menghidupkan semua orang. Haleluya. Alkitab katakan tadi dalam ayatnya yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran, oleh dosa-dosa kita. Kita telah mati. Kita harus dimurkai. Kita harus binasa karena dosa. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Wow, luar biasa. Saya sangat senang dengan ayat ini. Tuhan Bapa yang kaya dengan rahmat-Nya telah mengaruniakan kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Ayatnya yang keenam. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Masa yang akan datang Dia berikan kekayaan yang berlimpah-limpah itu. Apa itu? Sorga. Sorga. Kekayaan yang berlimpah-limpah. Kalau bangunan ini dibuat oleh tangan manusia, kita bisa beribadah di tempat ini, kita bisa beraktivitas di tempat ini. Saudara bangun rumah saudara dengan baik. Ketika orang lihat dari luar, mantap, bagus. Ketika orang masuk ke dalam rumah saudara, saudara rasa tenang, saudara rasa aman, nyaman, enak untuk beristirahat. Kita usahakan, kita buat rumah kita dengan baik. Saudara, ada satu kediaman, ada satu tempat yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi itu dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan desain bangunan itu supaya orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam kemuliaan, masuk ke sorga, menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya pagi, malam hari ini, saudara yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Jangan jual kasih karunia itu hanya karena semangkok kacang merah. Jangan jual hak kesulunganmu hanya karena kacang merah, bukan jagung merah, kacang merah. Esau jual hak kesulungan. Buat apa hak kesulungan ini? Besok, lusa,
kapan saya akan mati? Untuk apa hak kesulungan ini? Dia capek, dia lelah pulang dari padang menggembalakan kawanan kambing domba. Masuk ke dalam rumah, dia cium, mami ini siapa? Yakub buat kacang merah ini enak sekali. Baunya luar biasa. Minta sedikit, kasih ke kacang merahmu. Tunggu dulu, kasih dulu hak kesulungan itu kepada saya. Ambil mau ke hak kesulungan. Buat apa hak kesulungan itu? Sebentar juga pasti saya akan mati. Dia ambil, kasih kacang merah. Haleluya. Berkat hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Hak kesulungan itu 2 kali lipat. Berkat 2 kali lipat, berkat ganda, itu hak kesulungan. Yang sulung itu menerima berkat 2 kali, lipat ganda. Kalau yang adik-adiknya, ya 1. Tapi kalau yang bungsu dapat 2, ganda. Tapi Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, sudah menerima hak kesulungan itu, tapi mereka menjual hak kesulungan itu hanya karena gadis, hanya karena pacar laki-laki. Haleluya. Saya kaget mendengar ada orang yang jual Tuhan. Bahayanya lagi, anehnya lagi, 1 tahun. Ya, nikah beda agama. Ada juga lagunya itu, siapa yang punya lagu itu? Katalah hatu kah? Cinta beda agama apa? Jangan ikut itu, jangan nyanyikan itu. Nah, itu sesat itu. Jangan. Menikah, sepakat. 1 tahun saya ikut engkau. Suaminya dari seberang. Ini cewek 1 tahun. Sepakat 1 tahun mau ikut. Dalam hati saya pikir, ini namanya ini nggak beres ini rumah tangga begini. Sekali jangan. Lebih bagus jangan. Kalaupun menikah, lebih baik satu-satu. Ataupun jangan menikah, putuskan. Kalau ada anak-anak muda di sini yang masih berpacaran dengan yang tidak seiman, doakan, dan pasti Tuhan jawab. Jawabannya adalah tinggalkan, putuskan. Haleluya. Tapi kalau sudah ada yang terlanjur menikah satu-satu, doakan suamimu, doakan istrimu. Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan mereka. Haleluya. Haleluya. Jangan jual hak kesulungan itu. Jangan jual kasih karunia itu. Allah berikan itu secara cuma-cuma. Haleluya. Ayat 18 dari Roma pasal 5. Sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Inilah kekuatan kasih karunia Allah. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Semua orang dihukum, semua orang binasa. Tapi oleh ketaatan satu orang pun, semua orang menjadi orang diperdamaikan, menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Selama engkau meresponi kasih karunia Allah, selama engkau meresponi Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya, di barang siapa kasih karunia itu diberikan, kasih karunia diberikan. Saya kasih, contoh saja ya, saya kasih handphone ini. Ada yang mau ambil? Tapi sebentar kasih kembali ya, habis ibadah. Ini kasih karunia. Ambil. Gratis diberikan. Yang respon, yang ambil, yang terima. Menjadi haknya, menjadi milik. Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa yang menerima dia? Coba kita baca Yohanes pasal 1. Kita bangkit berdiri. Ayat terakhir. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat ini. Haleluya. Oke, kita baca ayat 12 sama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Semua orang. Sama seperti satu orang, semua orang, satu orang tidak taat, satu orang melakukan pelanggaran dosa, semua orang berdosa. Tapi sama seperti satu orang yang taat, semua orang yang respon terhadap Tuhan, yang percaya kepadanya tidak binasa, akan memperoleh kehidupan yang kekal, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Jangan merayakan Natal setiap tahun. Kita rayakan Natal termasuk tahun 2022 ini. Tapi kita masih hidup dalam jalan dunia. Kita masih hidup dalam ikatan-ikatan kedagingan. Kita masih hidup dalam kekuasaan, persekutuan dengan okultisme, dengan penguasa-penguasa alam semesta. Tinggalkan itu. Mari rayakan Natal, bahkan masuk ke tahun yang baru. Tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan dosa. Terimalah kasih karunia Allah dalam hidupmu secara pribadi. Terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu malam hari ini. Mari buka hatimu. Haleluya. Izinkan Roh Kudus-Nya bekerja dalam hidup. Mungkin engkau masih ada hidup melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Mungkin engkau masih hidup di dalam kenajisan, hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Mari malam hari ini
Izinkan kekuatan kasih karunia itu menjamah engkau. Jangan lagi hidup di dalam dosa-dosa, tapi hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Sama seperti ketaatan oleh Yesus, semua orang mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerahnya, untuk keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita ada malam hari ini bukan karena hebat kuatnya kita, tapi kita ada malam hari ini karena kasih karunia Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan apa akan ku balas? Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa akan balas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia,
karunia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau terlalu baik. Yesus, Terima kasih. Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau terus nyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi ini kami Tuhan, anak-anak. Haleluya. Ini kami umat-umat-Mu datang dengan segenap hati kami. Haleluya. Dengan segenap jiwa. Haleluya. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Terima kasih. Kami datang mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau penguasa dunia ini Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami malam hari ini. Sama seperti dosa datang karena satu orang, yakni Adam. Dan semua orang binasa, semua orang mengalami penghukuman. Tapi kami bersyukur Allah yang kaya dengan rahmat-Nya telah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Oleh ketaatan satu orang, yakni Engkau Yesus Kristus. Semua orang hidup dalam ketaatan, mengalami kehidupan, mengalami kemuliaan Allah. Itulah kekuatan kasih karunia. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Baharui kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus. Hamba terbatas dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi biarlah Roh Kudus lebih menjelaskan, menerangkan itu lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman ini jatuh di tanah hati yang baik. Firman Tuhan ini akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah kami terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan ini. Kami terus hidup dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi, umat-umat ketebusan-Mu yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menjadi dewasa secara rohani kepada Kristus. Kami menjadi pengantin-pengantin wanita daripada Kristus sebagai pengantin pria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Mungkin mereka ada di dalam kelemahan. Engkau datang memberi kekuatan kepada mereka. Yang dalam kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Yang di dalam beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang dalam sakit penyakit apapun, akan mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Dalam segala hal, ajar kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan umat-umat-Mu. Berkati bisnis mereka, berkati perkuliahan mereka,
berkati pendidikan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, hubungan rumah tangga mereka. Tuhan ikat dengan kasih Kristus, sehingga kasih itu akan Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Cinta mereka, baik suami istri, bahkan anak-anak Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, untuk kasih karunia-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Ini doa syukur kami. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan. Tuhan kiranya memberkati apa yang kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian Allah itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman jadwal kita sepekan.
Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Siambing. Musik LC Gideon, Stephen, dan Wita. Singers Ibu Yustayonas dan Ibu Olive Sibuya. Rebana, Angel, Mora, dan Vena. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Sumarni Hans dan Ibu Herni Sondak. Asher, Bapak Ibu Wisa 1. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Gusti Stephen, Ria, dan Juan. Singers Bapak Yonas dan Bapak Petrus. Rebana, Vanessa, Fani, dan Reren. Multimedia di multimedia. Kolektan Saudari Trivena dan Yitma. Asher, Saudara Rafitasari, dan Saudara Immanuel. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan doa berkat sebentar akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini, kami percaya setiap umat-Mu yang datang telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan Engkau sucikan dan ampuni kami Bapa. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kami menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Semua yang telah ambil bahagian di dalam pelayanan malam ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati apa yang tinggal pada umat-Mu. Tuhan lipat gandakan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.